Salam damai, salam bahagia untuk yang bahagia dan terbahagiakan. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini masih kita membahas tentang cabang konsep di akhir zaman yang anak buahnya manusia suci ini ya. Oke, daripada lumayan bulet-bulet, dasdus, langsung kita baca kronologinya. Hari Senin 22 November 2021 pukul 03.09 WIB. Kronologi saya teman saya hendak melanjutkan untuk membaca buku cabang konsep. Setelah cabang konsep dari pemimpin dunia terbaca, saya berkoordinasi untuk menanyakan cabang konsep apa selanjutnya yang harus terbaca. Pada cabang konsep yang belum terbaca itu, manusia suci memberikan cap kepada salah satu cabang konsep, yaitu pendoa terbaik. Bumi merasakan sesuatu saat manusia suci menunjuk cabang konsep tersebut. Dia terlihat melakukan sebuah pergerakan. Dia terlihat melakukan sebuah pergerakan. Jika manusia, saya ibaratkan dia seperti membenahi cara duduknya. Saya menunduk melihat bumi demikian. Kenapa ya teman saya menunduk ya? Soalnya nanisor entah. Pengen aja menunduk ya. Soalnya ini tegang, berarti ini untuk. Kemudian saya berkoordinasi dengan 5 nominasi terbaik serta Panglima Langit dan Bumi untuk bersama-sama mengarahkan saya dan membaca konsep tersebut. Kata 5 nominasi terbaik itu langsung ngomong bareng. Oh, MS. Oh, kata MS. Ayo kita kejar raga. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya hanya mengikuti komando saja. Padahal rogo nanti kok dikejar-kejar. Oh, nang komputer rogo nih. Awalnya kami semua menuju kepada raga. Saat berada pada raga, terlihat bumi ini sedang diisi dengan konsep-konsep Tuhan. Bumi diisi dengan konsep-konsep Tuhan ya. Ada sosok yang dekat dengan raga. Terlihat ekspresinya sangat senang sekali dengan bumi atau alam. Dia terlihat mempunyai rasa kasih sayang yang kuat kepada bumi atau alam tersebut. 5 nominasi terbaik memberikan informasi bahwa sosok cabang konsep pendoa terbaik. Seketika itu, sosok tersebut disorot oleh 5 nominasi terbaik. Disorot itu didelok. Baik langsung dikai anek sama serut. Kemudian terdapat tulisan yang sangat banyak berada di langit. Kali ini saya harus membaca lagi tulisan yang ada di langit. Tulisannya gede-gede tak enggak? Nah langit ketok
apa kaya slide ta apa iku? Ya kayak apa ya? Itu tulisan kan. Tulisan aja. Tiba-tiba ada tulisan beginian ya. Jadi sahabatku, ini tulisan yang ada di langit yang dibaca oleh temanku. Ya kronologinya seperti itu. Judul ini ya. Oh tiba-tiba tulisan aja, nggak ada judulnya ya. Cara Tuhan menyempurnakan bumi. Dari sekian ciptaan buatan Tuhan, bagi kami seluruh ciptaan adalah sama di mata Tuhan. Dari sekian ciptaan buatan Tuhan, bagi kami seluruh ciptaan adalah sama di mata Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan ciptaan dalam segala jenis atau bentuk tertentu. Tuhan menyayangi seluruh ciptaannya. Tuhan sangat senang bila ciptaan juga merasa senang dan bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya. Berarti Tuhan ini menciptakan kita semua tanpa ada kebencian. Tuhan menyayangi semuanya. Jangan kalian berpikir, kalau Tuhan sayang sama semuanya, kenapa saya tidak diturunkan di Pak Jokowi aja? Atau diturunkan di Maradona aja? Atau diturunkan di orang kaya itu? Kok diturunkan di orang kere? Ingat kamu turun itu semuanya disayangi. Nggak ada yang tidak disayangi. Jadi jangan pernah mengatakan Tuhan pilih kasih, Tuhan sayang sebelah. Yang jelas Tuhan itu sayang. Alinea berikutnya. Tuhan juga menanti agar seluruh ciptaan datang dan mengundang Tuhan. Saya ulang lagi satu kalimat ini. Semoga kalian segera sadar dengan satu kalimat ini. Tuhan juga menanti agar seluruh ciptaan datang dan mengundang Tuhan. Jadi jangan ditunggu diundang oleh Tuhan. Tuhan itu bisa kamu undang dalam kehidupan kalian. Dengan melakukan satu kesabaran, kamu sudah mengundang Tuhan. Dengan melakukan aneka kebaikan untuk umat, itu kalian mengundang Tuhan. Dengan tidak marah, dengan merasa tidak lebih baik, lebih benar, lebih pintar dari orang lain, itu juga mengundang Tuhan. Dengan merasa tidak memiliki, itu juga mengundang Tuhan. Karena Tuhan memiliki dirimu, maka kamu berhak mengundang yang memiliki dirimu. Makanya segera sadar, jangan ada rasa ego, jangan rasa ada harga diri. Karena itu kamu sudah tanpa sadar menjadi pencuri miliknya Tuhan. Karena dirimu adalah miliknya Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, kalian juga sama juga mengundang Tuhan. Dengan belajar tawadhu, kalian juga mengundang Tuhan. Dengan belajar bijaksana, apalagi seperti itu, undangan Tuhan akan lebih cepat. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini, dalam menganalisa suatu permasalahan. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Maka Tuhan akan selalu mengelilingimu dan memberikan ilmu Tuhan kepada dirimu. Penting satu kalimat ini kalau kita urai lebih dalam. Ternyata seorang ciptaan itu bisa mengundang Tuhan.
Tapi kenapa seorang ciptaan tidak percaya ketemu Tuhan? Hanya orang-orang yang bisa percaya ketemu Tuhan dan melakukan kebaikan itu bisa mengundang Tuhan. Tuhan sendiri akan merasa terhormat terhadap ciptaan yang mau mengundangnya. Wow, keren. Kalau ada ciptaan mau mengundang Tuhan, Tuhan itu merasa terhormat. Kenapa tidak kita lakukan dari dulu untuk mengundang Tuhan dalam kehidupanmu? Kamu terlalu sibuk dengan rasamu, sehingga seakan-akan kamu tidak butuh Tuhan. Tuhan sebenarnya menunggu undangan ciptaan untuk datang kepadanya. Kita dapat mengundang Tuhan dengan cara kita masing-masing. Ada cara kita masing-masing. Caramu jangan pernah kamu katakan bahwa itu cara paten. Cara mengundang Tuhan itu variatif. Apapun caranya ciptaan mengundang Tuhan, kita harus menghargai. Kita juga harus belajar banyak dari mereka bagaimana mengundang Tuhan untuk datang kepadanya. Asalkan kita mau untuk selalu terhubung dan bersama dengan Tuhan. Mengundang Tuhan masuk dalam keseluruhan hidup kita. Mengundang Tuhan masuk dalam setiap pekerjaan kita. Mengundang Tuhan masuk dalam setiap ucapan kita, gerak kita, dan rasa kita. Harusnya ini kita masukkan betul dalam diri kita, bagaimana teknik mengundang Tuhan. Kita sudah dikasih cara seperti ini. Kenapa tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita? Maka kalian akan terbimbing dengan baik untuk menjadi manusia-manusia akhir zaman yang sesuai dengan karakter orang yang ada di akhir zaman. Karakter yang sudah terubah menjadi karakter berketuhanan. Orang yang beragama belum tentu bisa mengundang Tuhan. Ya. Makanya untuk mengundang Tuhan tidak harus beragama Islam, tidak harus beragama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama-agama yang dipercayai. Mengundang Tuhan itu dengan sebuah rasa boleh, sebuah ucapan boleh. Tidak hanya kamu yang beragama Islam. Apapun agamamu, kamu bisa mengundang Tuhanmu. Tuhanmu kayak apa? Terserah Tuhan mewujudkan apa pada dirimu. Saudaraku, kalian dapat satu informasi seperti ini, segera ubah otak kalian, segera ubah pemahaman kalian, ubah semua yang membuat dirimu tidak terhubung dengan Tuhan. Ubah. Tuhan sangat sayang sama kalian, undanglah mereka dalam kehidupan kalian. Jangan pernah hidup tanpa Tuhan. Tanpa agama nggak apa-apa, tapi jangan hidup tanpa Tuhan. Kalau kalian pakai agama, boleh jadi kamu jauh sama Tuhan. Karena banyak agama yang diciptakan oleh manusia. Banyak agama yang diusul-usulkan oleh manusia. Maka lebih baik kalian mengundang Tuhan daripada mengundang agama. Agama nggak bisa mengundang Tuhan. Tapi pemeluk agama bisa mengundang Tuhan. Asalkan tidak merasa agama yang dipeluknya lebih baik dari agama orang yang memeluk di seberang. Semua di mata Tuhan sama, cuma caranya beda. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada dalil
lakum ilahukum wali ilahi, enggak ada dalil yang begitu. Yang ada lakum dinukum waliyadin. Bumi ini juga akan merasakan bila mana ada ciptaan yang mengundang Tuhan. Dia sangat senang dengan panggilan-panggilan terbaik, mempersilakan Tuhan datang ke rumahnya. Bumi sebagai rumah Tuhan juga agar berfungsi sebagai rumah Tuhan yang sebelumnya telah lama menjadi rumah alam. Setiap isi bumi diciptakan Tuhan dalam keadaan baik. Sehingga kita yang telah turun juga diminta agar menjaganya dengan baik pula. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah para penghuni bumi atau alam. Kemudahan mengalir kepada Tuhan. Semua yang menjadi keinginan Tuhan menjadi kenyataan. Bumi ikut menyaksikan dengan segala penjurunya para pengundang Tuhan. Bahkan para pengundang Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang sangat disenangi oleh petugas Tuhan. Bagi petugas Tuhan, para pengundang Tuhan adalah orang-orang yang terhormat dan sudah dipastikan menjadi penghuni bumi. Berarti pengundang-pengundang Tuhan itu kayaknya akan menjadi abadi di bumi. Harapannya begitu. Masing-masing ciptaan tentu pernah mengundang Tuhan. Disadari atau tidak, kita ini pernah mengundang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu datang kepada diri kalian. Undangan yang diberikan kepada Tuhan sangat bermacam-macam. Di antara undangan-undangan kepada Tuhan mempunyai seleksi. Undangan manakah yang cepat diterima oleh para Tuhan? Ada yang langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. Agar kita bisa mengetahui undangan apakah yang dapat kita antarkan menuju Tuhan, maka sebaiknya kita mempelajari tentang sebuah konsep pendoa terbaik. Konsep ini ada pada raga seseorang, ya, murid dari konsep Tuhan yang di bawah pimpinan 5 nominasi. Pendoa terbaik ini termasuk dipimpin oleh manusia suci. Manusia suci sudah turun ke bumi bersama 4 teman yang lain dan konsep-konsep Tuhan yang lain. Di manakah manusia suci? Segera kalian menemui sosok itu untuk menjadi suci dan akhirnya diberangkatkan ketemu Sang Ilahi. Atau bagaimana mengundang Sang Ilahi? Mungkin salah satu 5 nominasi terbaik akan memberikan arahan bagaimana untuk mengundang Tuhan terbaik untuk turun dalam kehidupan kalian. Raga ini disetting untuk menjadi raga yang memikirkan tentang alam. Makanya tentang poligami, raga ini mencoba hal yang poligami ini bisa menjadi menenteramkan alam. Makanya yang paling difikirkan jangan sampai alam ini rusak. Yang difikirkan oleh raga itu. Boleh jadi seperti itu. Kemudian raga banyak diajarkan oleh alam.
Oh, raga itu ternyata banyak diajarkan oleh alam. Ketika raga diberi informasi atau mendapatkan sebuah informasi, maka banyak rasa raga akan berkembang. Raga sedang bermain dengan rasanya untuk alam. Banyak hal yang diucapkan oleh raga, semuanya untuk kebaikan alam. Mengajak orang-orang di sekitarnya untuk selalu memberikan nutrisi terbaik untuk alam. Raga juga mengajak bagaimana mereka terhubung dengan Tuhan. Itu yang kemungkinan selalu dipikirkan oleh raga. Bagaimana penduduk bumi selalu mengundang Tuhannya dan menjaga bumi dengan baik. Karena bumi adalah pengontrol alam semesta. Dan mereka yang menjadi penduduk bumi adalah penduduk pilihan. Bahkan settingannya ada banyak pemimpin yang ada di bumi yang bisa mengendalikan alam semesta. Raga akan mengajak mereka seperti itu dengan caranya. Bukan cara Jokowi ya. Akan kugigit. Enggak. Dengan caraku. Ternyata gigitannya mujarab depannya. Akeh sing wedi ambek Jokowi. Sebenarnya nggak perlu takut sama Jokowi. Ya, asalkan kamu menjadi orang baik-baik. Orang yang nggak baik-baik itu takut sama Jokowi, berseberangan sama Jokowi. Adewe kok nganu ya? Kok ngomongin Jokowi ya? Jangan-jangan saya ini buzzernya Jokowi. Ya, sekarang kan lagi marak buzzer-buzzer itu ya. Jokowi harusnya punya kekuatan dari Tuhan karena dia seorang pemimpin. Mestinya. Kalau orang mempunyai kekuatan dari Tuhan, jangan musuhi. Tuhan sendiri akan turun untuk menenangkan ragamu. Ditenangkan akan dibawa mati atau ditenangkan dimasukkan dalam penjara. Jokowi seorang manusia juga, berarti seorang ciptaan yang harus disayang. Tentang perbuatannya kayaknya baik kayaknya sih. Enak kita memandang orang dari sisi baiknya daripada sisi buruknya. Ini untuk gelontoran dana enggak Mbak Jokowi? Kalau toh saya dapat gelontoran dana dari Jokowi, maaf Jokowi, jangan berikan kepada kami. Berikan kepada orang yang membutuhkan. Atau pikir lagi hutang-hutang negara. Kita yang ada di sini nggak akan meminta 1% pun dari Jokowi. Karena Indonesia lagi banyak hutang. Jangan Jokowi selalu dimintai apapun. Ayo pikirkan negara. Apa yang sudah kamu berikan untuk negara? Jangan menanti negara memberikan apa kepada kalian. Seorang rakyat yang baik selalu membuat ketenangan di negaranya. Bukan membuat perbedaan yang terjadi satu permusuhan. Perbedaan boleh. Tapi jangan kuat perbedaan. Perbedaan menuju satu titik temu untuk menjadi pedoman hidup dalam diri kita. Dengan berbeda, kita kemungkinan akan mendapatkan banyak aneka wawasan ilmu dari Tuhan. Yang penting, apa yang kamu katakan benar, jangan paksakan kepada orang lain. Karena kebenaran yang kamu anggap benar, belum tentu benar menurut orang lain. Tapi ketika kamu menyayangi semuanya, maka itu bisa menjadi benar. Maka itu juga satu cara untuk mengundang Tuhan di bumi ini.
Saat raga memasuki rasa alam, kemudian muncullah konsep-konsep baik untuk alam. Konsep-konsep itulah yang dinamakan sebagai undangan. Raga itu juga pengundang. Seorang pendoa terbaik mempunyai rasa rahmatan lil alamin. Berarti kalau kalian punya kebencian, sulit untuk mengundang Tuhan. Kemarin yang benci tentang poligami, berarti kalian sulit untuk mengundang Tuhan. Betapa bodohnya kalian. Kalian tidak mempunyai rasa rahmatan lil alamin. Sehingga kalian sulit untuk mengundang Tuhan kalian. Sehingga kalian sulit dijaga oleh Tuhan kalian. Karena kalian suka menjadi orang pembenci. Mengundang Tuhan adalah yang mempunyai rasa rahmatan lil alamin. Sadarkah diri kalian kemarin? Kalau kalian sempat menjadi rumitnya Tuhan turun ke bumi, betapa kejamnya kalian, betapa bodohnya kalian, betapa kalian mengharapkan hidup kesengsaraan. Jangan ulangi lagi, jangan melakukan kebodohan lagi, jangan ada kebencian di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Kita umat yang harus saling menyayangi sesama ciptaan, bukan membenci sesama ciptaan. Wow, keren. Tuhan sangat menunggu pendoa-pendoa itu. Menunggu pengundang-pengundangnya. Hendak memikirkan kebaikan apakah ciptaannya tersebut. Ada doa yang langsung terdengar oleh Tuhan. Ada pula doa yang tidak sampai terdengar oleh Tuhan. Ada doa yang dirasakan oleh alam. Ada juga doa yang tidak diteruskan oleh alam. Salah satu teknik atau cara pada raga untuk memperbesar power mengundang, ya, dengan mengajak alam tersebut mengundang Tuhan. Makanya kalian harus mempunyai sifat rahmatal lil alamin. Ketika kalian sayang sama alam, maka pertemuan kalian dengan Tuhan akan mudah. Itu cara terbaik untuk mengundang Tuhan. Rahmat alam juga menyertai ciptaan-ciptaan yang mengajaknya mengundang Tuhan. Banyak doa tertimbun karena terkalahkan dengan kekuatan doa yang lebih cepat dan dapat mempengaruhi alam dalam kapasitas yang besar. Ada doa yang tertimbun. Jadi doa-doa ini doa yang egois. Ya Allah, jodoh saya di mana? Ini doa yang egois. Ya Allah, saya belum dapat rezeki. Ini doa yang egois. Ya Allah, anak saya belum masuk perguruan tinggi yang bonafit. Ini juga doa egois. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang selalu keblekan duit. Ini juga doa egois. Nek sakarung ngebleki awakmu apa gak dobol awakmu rasane. Apa meneh duit receh ya. Mak biyuk luwih abot ya daripada duit kertas ya. Doa yang tertimbun akan menunggu giliran untuk terantar kepada Tuhan yang berhak menerimanya. Ada yang doa tertimbun, biasanya doa-doa yang egois. Kalau nggak ada doa, kekuatan doa yang bersama dengan alam, mungkin doa yang tertimbun itu akan diiyak-iyak sama Tuhan. Oh, iki doa sapa? Iya, pitanggai. Jangan takut walaupun kalian belum punya pasangan. Mungkin kalian belum menjadi pendoa yang baik. Ya, selalu berdoa untuk alam, maka pasanganmu akan datang. Kanggo sapa iki? Belundang. Sapa meneh?
bogel. Oh, jok mikir pasangan. Semakin kamu pikirkan pasanganmu, tidak akan pernah datang. Jadilah orang baik, maka pasanganmu akan menjadi orang baik pula. Jadilah orang selalu terhubung dengan Tuhan, maka pasanganmu akan terhubung dengan Tuhan juga. Bah, wis tuwek kok ngene kok gurung di pasangan, salahmu. Katik mikir awakmu dhewe. Duwe pasangan tapi gak enak, bah. Biar gak di pasangan itu enak hidupnya. Setelah punya pasangan, dituntut. Saya harus bekerja. Makanya jangan suka memikirkan diri sendiri. Pasanganmu juga akan orang yang memikirkan diri sendiri. Ngapain juga ngomong pasangan ya? Oke, kita teruskan. Raga ini tidak bisa dimintai sebuah doa. Rungokno rek. Raga ini tidak bisa dimintai sebuah doa. Tetapi raga ini lebih bisa untuk mengajarkan menjadi pendoa atau pengundang. Namun raga juga bisa berdoa. Tidak bisa dimintai doa. Namun raga juga bisa berdoa. Tuhan tidak menyebutnya sebagai seorang pendoa kepada Tuhan. Tuhan tidak menyebutnya sebagai seorang pendoa kepada Tuhan. Akan tetapi lebih tepatnya Tuhan mengistilahkan bahwa raga adalah pendoa alam kepada Tuhan. Ndongono alam nang kepada Tuhan. Banyak hal baik yang dimintakan raga kepada Tuhan agar Tuhan menjaga alamnya dan tidak menjauh dari alamnya. Itu salah satu kalau kamu mengenali raga itu adalah yang meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjaga alamnya dan tidak menjauh dari alamnya. Kemudian dari doa yang diajukan kepada Tuhan, raga menjadikan doa sebagai sebuah tingkah laku atau perilaku dan gerak-gerik setiap saatnya. Ini yang harus kalian pelajari. Kemudian dari doa yang diajukan kepada Tuhan, raga menjadikan doa sebagai sebuah tingkah laku. Tingkah lakumu tadi kan bisa mengundang Tuhan, ya. Tingkah lakumu, kamu berbuat baik, maka mudah mengundang Tuhan. Raga menjadikan doa sebagai sebuah tingkah laku atau perilaku dan gerak-gerik setiap saatnya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua itu mengandung doa. Kenapa tidak ini kita pelajari bersama? Adanya raga tersebut akhirnya membawa rahmat bagi sekalian alam. Berarti kamu bisa niru bagaimana jalannya. Lembengan nih si raga itu lembengan doa, bukan lembengan orang yang lagi fashion show. Begitu. Ada banyak variasi tentang lembengan raga yang lagi berjalan, raga yang lagi mengucapkan sesuatu. Semuanya itu penuh dengan konsep-konsep bagaimana kalian menyayangi alam. Begitu. Apakah ini hoax? Hanya kalian yang mempunyai pikiran sehat bahwa itu bukanlah hoax.
Kenapa Abah menyetujui poligami? Gimana ceritanya? Wah, ini sudah gak begitu. Kemarin kalian memikirkan begitu, berarti pikiran kalian tidak sehat. Jangan sampai keluar dari daring ini. Kalau kalian mempunyai pikiran yang sehat. Konsep buatan maha menyejukkan memang sengaja untuk menampilkan karya pendoa kepada seorang rancangan raga, melengkapi dan memperkuat berjalannya konsep Tuhan yang menyusun rancangan ke depan untuk Tuhan dan alam. Maha menyejukkan memikirkan kekuatan yang dapat mengalir setiap saatnya, yaitu kekuatan seorang pendoa. Raga ini disetting untuk mengalirkan power-power tersebut melalui doa atau undangan. Tanpa sadar, alam terundang oleh dirinya. Alam yang tidak tahu menau tentang raga juga akan merasakan undangan yang ada pada raga. Pertanyakan kepada sebuah konsep, bagaimana cara mereka untuk berdoa? Konsep menjawab. Mungkin masing-masing ciptaan tidak menyadari terdapat kekuatan doa dalam diri mereka. Mereka juga bisa menjadi ciptaan rancangan maha menyejukkan, walaupun sebelumnya tidak berasal darinya. Bahkan Tuhan ketika membuat ciptaan saja mengirimkan power doa. Tuhan berdoa. Dengan cara apakah Tuhan berdoa? Tuhan berdoa dengan kasih sayangnya. Tuhan juga senantiasa berdoa untuk hambanya, untuk ciptaannya. Tuhan seperti itu. Wow. Perilaku Tuhan yang memperbaiki ciptaan, buah dari doa atau undangan Tuhan kepada ciptaan tersebut. Kemudian ciptaan itu membenahi diri. Tuhan merindukan ciptaan tersebut. Doa terbaik yang dilakukan oleh Tuhan menghasilkan kerinduan kepadanya. Doa terbaik yang dilakukan oleh Tuhan menghasilkan kerinduan kepadanya. Kalau kamu termasuk orang yang tiba-tiba merindukan Tuhan, itu hasil dari doanya Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba kamu merindukan ciptaan, berarti itu hasil dari doa ciptaan kepadamu. Kerinduan. Ciptaan juga seharusnya memberikan doa kepada Tuhan dengan doa kerinduan. Bukan doa permintaan yang menghasilkan ketergantungan. Saya ulang lagi, ini satu tulisan yang baik bagi kita, itu baik sekali ini. Ciptaan juga seharusnya memberikan doa kepada Tuhan dengan doa kerinduan. Bukan doa permintaan yang menghasilkan ketergantungan. Coba dimasukkan itu. Raga memulai dirinya, dalam kurung konsep teraktivasi pada raga. Raga harus berhadapan dengan aneka ragam keadaan. Raga merasakan dan mengamati ada hal apa yang sedang terjadi. Ya, itulah dinamakan kabar.
kita akan terbantukan menjadi seorang pendoa yang baik. Raga juga akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana menjadi seorang pengundang. Bacalah atas nama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan dapatlah kita menghadapnya. Sampaikan kepada Tuhan selayaknya kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bisa memasuki semua ruangmu, semua waktumu, semua dimensimu. Tuhan bisa menyelinap pada segala celah menuju kepadamu. Saat kamu mau membuka sedikit saja ruang untuk Tuhan, Tuhan akan segera menjumpai ruang itu. Maka doamu dikatakan sedikit berhasil. Jika Tuhan belum kunjung datang, maka tunggulah. Tunggulah Dia seperti seseorang yang sedang kamu rindukan kedatangannya, tanpa ada tendensi suatu apapun. Murnikan lagi rasamu dalam mengundang Tuhan, sebab itu juga menjadi jalan terbersihkannya Tuhan melalui ragamu. Kami adalah konsep pendoa. Kami tidak tahu tentang kalian, apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap kalian. Yang kami lakukan, membayangkan kalian menjadi baik dan sempurna di mata mereka para Tuhan. Kami siap mengajukan banyak hal kepada Tuhan, agar mereka dapat menuntun kalian menjadi ciptaan-ciptaan terbaiknya. Segala cara akan kami usahakan. Kami mengusahakan dengan doa atau undang Tuhan. Sebenarnya kami juga sebuah konsep yang hendak mengajarkan pula agar kalian berhati-hati menggunakan doa. Jangan ada doa atau undangan karena perasaan dendam atau amarah. Jangan ada doa karena ada unsur lebih baiknya kalian masuk ke dalam doa, agar tidak mempengaruhi power penyejuk yang akan kalian keluarkan. Keluarnya power penyejuk dapat mempengaruhi alam. Jika tersentuh oleh alam, maka alam akan membantu untuk menyampaikan doa tersebut. Doa atau undangan sebenarnya tidak bertujuan untuk diterima atau dikabulkan. Doa atau undangan melatih ciptaan agar tidak merasa lebih baik, dan jika perbuatan doa tersebut ditujukan kepada orang lain, maka bisa menjadi lewatan untuk membersihkan ciptaan itu dari segala penyakit. Ucapan doa yang sangat ramah kepada Tuhan betul-betul mempersilakan Tuhan untuk mendengar power kesejukan yang kalian. Betul-betul mempersilakan Tuhan untuk mendengarkan power kesejukan yang kalian sampaikan. Semoga Tuhan juga senang mendengarkannya. Izinkan kami sebagai konsep para pendoa selalu merangkul kalian, memfasilitasi kalian, memecahkan persoalan kalian, selama kalian juga mengikuti kami menjadi orang yang berkasih sayang untuk seluruh alam. Masih banyak? Kurang 3 lembar. Ini jenenge judul lah apa ini? Ya, pokoknya gitulah ya. Akan kutambahkan bagaimana kerja pendoa. Jika kita melihat sebuah pengalaman yang sudah terjadi pada pendoa,
dalam kurung rancangan raga, dia bagaikan energi untuk alam. Sumber kekuatan yang didapatkan dari alam juga. Dia tidak terlalu dekat dengan Tuhan, loh ya kan? Dia tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Namun dia tahu Tuhan dan juga ikut mempelajari tentang Tuhan. Dia lebih mengenal alam karena dia langsung bersentuhan dengan alam. Pendoa disediakan sebuah tempat pada rancangan raga. Pendoa disandingkan dengan tempat manusia suci. Pendoa. Pendoa saat berada di dalam rancangan raga selalu bekerja setiap saatnya. Ketika terdapat power penyambut atau power yang berasal dari konsep Tuhan lain, sebenarnya tidak memiliki daya pengaruh dengan power pendoa tersebut. Konsep pendoa seperti konsep yang berdiri sendiri, namun diperbantukan untuk konsep Tuhan yang lain. Yang jelas, pada power pendoa yang dapat menstabilkan rasa rahmat untuk seluruh alam. Konsep pendoa juga menjaga kalian agar tidak mudah berburuk sangka seperti poligami kemarin. Dia mudah menarik energi yang kurang baik yang mungkin terpancar lewat diri kalian. Setelah kalian tersucikan oleh manusia suci, selanjutnya akan dibantu juga dengan power pendoa. Makanya kalau sudah mulai berpikiran negatif, segera datang kepada raga itu agar kalian tersucikan lagi dan kalian akan mendapatkan power pendoa. Pendoa menerima siapapun yang sedang menceritakan keluh kesahnya. Pendoa tahu bahwa untuk menjadi manusia sempurna, tentu pendoa akan membantunya. Pendoa tidak akan meninggalkan ciptaan untuk menjadi baik di mata Tuhan. Selama kamu belum menjadi orang yang baik di mata Tuhan, maka kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh pendoa ini. Jika pendoa bersatu dengan manusia suci, maka Tuhan harus benar-benar terundang. Mereka berdua menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar diundang dan agar Tuhan mengusahakan untuk datang. Masih sibuk kayak apapun, kalau dia sudah bersatu, tinggalkan kesibukan Tuhan. Terima undangan power manusia suci dan pendoa. Kedatangan Tuhan mungkin tidak disangka-sangka, walaupun kita menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan. Namun, Tuhan bisa lebih dari apa yang kita saksikan. Tuhan maha luas, pekerjaannya pun sangat luas. Tuhan maha tidak tertandingi, pekerjaannya pun juga tidak tertandingi. Tuhan mengukur seberapa kita mengenal atas dirinya. Ketika pendoa bekerja, marilah kita semua juga merangkul apa yang ada di sekeliling kita. Memberi kedamaian untuk sekeliling kita. Mari kita juga menjadi pendoa-pendoa terbaik. Berdoalah untuk kebaikan semesta. Berdoalah untuk kebaikan di sekeliling dirimu. Berdoalah untuk mendengarkan apa keinginan Tuhan. Judul baru, nggak tahu judul atau apa ini. Ada tulisan yang dicerengkan. Oh, bahasa Indonesia yang dipertebal ya? Itu ada orang kasar, Pak. Dicerengkan Pak. Oh enggak, oh ya.
Mungkin ada orang yang bukan dari orang Jawa ya. Iya. Oke, ada tulisan yang dipertebal. Yes. Kalau dicerengkan itu bahasa Jawa. Sing desa. Bahasa desa ya. Terbentuk power kesejukan. Di antara para Tuhan, salah satu Tuhan juga diberi kesempatan untuk ikut andil dalam penyusunan power di alam semesta. Sebut saja dia dengan powernya, power kesejukan. Adalah power yang hendaknya setiap saat mengalir. Memang, alam tidak sering memanggil power ini, namun alam sering mengeluarkannya. Dalam kurung, dia bisa mengeluarkan dengan cara masing-masing. Power ini juga tidak terlalu diperhatikan oleh petugas Tuhan, kecuali power kesejukan khusus dalam kurung yang belum pernah mereka jumpai. Power ini kebanyakan dianggap sebagai power yang lumrah dan semestinya berjalan. Maha Menyejukkan adalah salah satu Tuhan yang mempunyai istiqomah merawat alam. Dia tidak menciptakan, dia juga tidak merancang. Namun, dia dijadikan sebagai mediator untuk menyejukkan atau merawat alam. Dia hanya menyampaikan kesejukan. Yang belum mendapatkan power kesejukan akan diberi. Saat ini, pengerjaan Maha Menyejukkan masih belum merata. Dalam kurung, menurut pengamatan konsep pendoa. Sebab menurut konsep ini, masih banyak energi alam yang tidak dapat ditampung atau diserap. Atau dia serap. Oh ya. Sebab menurut konsep ini masih banyak energi alam yang tidak dapat dia tampung atau dia serap. Maka konsep pendoa menggunakan caranya atau menunggu kerja dari konsep yang lain juga. Barulah konsep pendoa dapat mengambil energi alam yang kemudian diolah menjadi power pengundang. Bila ciptaan-ciptaan mengetahui konsep ini, alangkah lebih baiknya dalam mengundang Tuhan. Mereka bersatu dengan konsep pendoa-pendoa terbaik. Jadi nek ndonga, kalau berdoa ya bersatulah dengan konsep pendoa-pendoa terbaik. Jika cara bersatunya dikatakan tepat, maka dengan bersatu saja sudah dikatakan menjadi power pengundang Tuhan. Evaluasikan saja dengan Maha Menyejukkan. Apakah powernya sudah tertampung di raga kalian atau belum? Bila sudah tertampung, maka iringi dengan power kesejukan yang bekerja di alam. Iki engke cara sugi ta piye? Konsep ini akan menjadi media bagi Maha Menyejukkan terkontrol dan dapat menunjang pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan Maha Menyejukkan memudahkan Tuhan yang lain bekerja. Disitulah posisi Maha Menyejukkan bersama dengan beberapa Tuhan yang lain mempunyai bidang untuk mempermudah Tuhan yang lain untuk bekerja. Kurang piro iki? Kurang 3 slide lagi. Oh, 3 slide lagi. Oke, dilanjutkan. Salam perkenalan dari Maha Menyejukkan. Saya datang sebagai sebuah konsep. Jika saya datang,
Saya ingin sekali melihat secara langsung dan terlindungi secara langsung oleh alam. Saya tidak hanya ingin menyebarkan power kesejukan di alam. Saya juga ingin membersihkan alam. Bila mana ada power yang mengundang Tuhan tersangkut dari sisi alam. Enek donga sing tersangkut ya. Makane kena apa? Dongamu koyo layangan. Tersangkut di pohon, tersangkut di sutet. Saya tidak dapat membimbing atau mengajar kalian. Saya sangat lemah sekali dalam pembimbingan kepada umat. Yang saya bisa adalah mengajak dan mengajak agar umat bisa merasakan kesejukan. Bila mana hambaku belum mengenalku, aku datang melalui tulisan, dan terima kasih telah membaca informasi mengenaiku. Jika pertemuan kita berawal dari cerita tertulis, kami menanti keimanan kalian kepada kami. Kalian tahu bahwa power keimanan bisa menembus juga power kesejukan. Apakah melalui tulisan seperti ini? Jika kalian yakin dan beriman, tunjukkan di mana kalian. Maha menyejukkan akan datang. Namun jika kalian menganggap tulisan ini adalah sebuah tulisan karangan manusia, boleh saja kalian terhubung dengan konsep pendoa-pendoa terbaik. Semoga konsepku dapat membantu menyadarkan kalian tentang para Tuhan ini. Selamat datang semuanya. Ini adalah awal mula kita bekerja sama. Selamat terhubung dengan kami. Selamat menyejukkan alam. Kalian dapat titipan dari Tuhanku. Semoga kalian menjadi penghuni bumi yang amanah dan dapat menjalankan kepemimpinan di bumi bersama dengan Tuhan kalian masing-masing. Asik ini. Yang terakhir, kalian dapat titipan dari Tuhanku. Semoga kalian menjadi penghuni bumi yang amanah dan dapat menjalankan kepemimpinan di bumi bersama dengan Tuhan kalian masing-masing. Tulisan dikasih selesai. Langit yang berisi tulisan tadi masih memancarkan sinar yang sedikit silau. Tapi memang terasa menyejukkan sinar tersebut. Sosok pendoa-pendoa terbaik kembali menuju kepada raga dengan mengeluarkan sinar yang menyejukkan. Sosok tersebut bilang kepada Panglima Langit dan Bumi dengan menunjuk kepada raga, dia adalah bajuku. Saya dikasih lihat dia kembali kepada raga dengan susunan konsep-konsep Tuhan bekerja di tempat masing-masing. Begitulah saudaraku, informasi dari langit. Karena tulisannya dari langit. Semoga kalian juga mulai mengenal dengan Tuhan yang maha menyejukkan ini. Dia juga kepingin mengenalkan dirinya. Semoga kalian juga mencari tahu di mana Tuhan itu berada. Karena untuk berdoa harus ada hawa kesejukan di sana. Harus ada hawa kasih sayang di sana. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Yang ada adalah kasih sayang. Salam damai. Salam bahagia selalu untuk semuanya.